video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengganti minyak rem atau menguras minyak rem sendiri di rumah ya, dengan alat-alat sederhana, nggak perlu ke bengkel, dengan modal yang seminimal mungkin. Kenapa minyak rem ini penting? Karena minyak rem ini fungsinya sangat krusial ya, dan memang harus diganti setiap 40.000 km sekali. Seandainya kita telat menggantinya, bahkan kita biarkan sampai minyak remnya menghitam, itu nanti akan menyumbat sistem pengereman, bahkan lama-lama ini akan membuat rem menjadi blong. Misalkan kerusakan yang sering terjadi pada kendaraan yang jarang diganti minyak remnya itu di bagian master rem. Master rem ini itu biasanya rembes, bocor begitu ya. Jadi ketika kita rem itu nggak bisa ambles begitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut kita harus selalu mengecek minyak rem kondisinya. Nah, mobil ini mohon maaf, Daihatsu Sigra, kilometer 60.000, belum pernah diganti dari baru minyak remnya. Kondisinya seperti ini ya. Nah, kalau secara sekilas ini belum terlalu menghitam ya, masih bening, masih kekuning-kuningan ya, masih oranye. Tapi akan saya ganti aja biar lebih yakin gitu ya. Nah, karena di sini posisinya belum terlalu hitam, saya memutuskan untuk mengganti yang di penampungan saja, nggak perlu di blading gitu. Nggak perlu di blading di 4 rodanya. Aturannya memang lebih baik itu di blading. Jadi setiap roda itu kita buang juga minyak remnya ke 4 rodanya. Tapi melihat dari kondisi minyak rem yang masih bening, saya kira cuma mengganti di sini saja tidak akan menjadi masalah ya. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama yang paling penting adalah minyak rem. Ini saya pakai produknya Astra Auto Parts. Saya beli di online, belinya di official store ya. Ingat, belinya di official store Astra Auto Parts untuk menghindari produk palsu. Ini harganya murah, 1 liter ini cuma kurang dari 100.000, sekitar 90.000 sekian. Nah, ini bisa untuk kita pakai berulang-ulang, ini bisa untuk misalkan 3 kali pengurasan atau 4 kali bahkan. Ini alat yang kedua, kita pakai botol aqua bekas untuk menampung minyak rem yang bekasnya. Kemudian yang ketiga, kita pakai suntikan yang ada selangnya seperti ini. Ini saya belinya di toko peternakan biasanya ya. Ini sebenarnya fungsinya tadinya untuk ngasih makan burung ya. Harganya murah, cuma Rp3.000. Di toko peternakan di pasar itu banyak. Cari aja, murah. Fungsinya untuk menyedot minyak rem yang ada di penampungan ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, minyak rem Astra ini ada 2 macam ya. Ada yang warnanya merah dan ada yang warnanya bening. Kita pilih saja yang warnanya bening, biar sama kayak minyak rem bawaan mobilnya. Jadi itu penting, biar kelihatan masih original seperti itu ya. Pilih yang warna bening, bukan yang warna merah. Walaupun fungsinya dua-duanya sama ya. Kita perhatikan minyak rem setelah jalan 60.000 km ini kondisinya seperti ini ya. Masih bening sebenarnya. Masih bening, jadi saya rasa ini pendapat pribadi saya ya. Kalau tidak perlu di blading di setiap roda juga tidak masalah, yang diganti di penampungannya saja. Nanti juga minyak remnya bakalan bersirkulasi dan bercampur gitu. Nggak masalah, yang penting spesifikasinya sama ya, dot 3 ya, dot 3 atau dot 4. Kenapa? Karena untuk memblading akhirnya kita pasti butuh ke bengkel kan ya. Kalau misalkan pemula, kalau misalkan kita memblading sendiri itu resikonya cukup besar ya. Karena terkadang ketika memblading karena caranya yang salah malah jadi masuk angin, remnya jadi dalam, jadi ya jadi nggak enak lah, tidak standar. Untuk menghindari hal itu karena kita pemula, mendingan nggak usah di blading lah. Tapi catatannya minyak remnya di sini harus masih bening, nggak boleh kondisinya udah
udah butek seperti itu, udah warna coklat atau bahkan hitam, kita nggak kuras secara keseluruhan, itu malah sama aja bohong ya, kita tidak membersihkan. Tapi kalau masih bening seperti ini, saya rasa masih bisa kita kuras di bagian sininya saja. Nah, kita mulai saja ya. Cara menggantinya mudah sekali. Langkah pertama yang sangat penting itu kita harus dasarin sekitar sini itu pakai lap ya, supaya minyak remnya nggak berceceran ke mana-mana atau mengenai bodi mobil. Itu berbahaya karena bisa mengelupas nanti catnya. Kita bikin seaman mungkin ya, di sini nggak boleh minyak remnya tumpah kemana-mana. Nah, inilah kelebihan kalau kita mengerjakan sendiri di rumah, itu lebih aman ya, karena kita bisa memperkirakan minyak remnya itu nggak tumpah kemana-mana. Beda kalau di bengkel kan biasanya mereka terburu-buru waktu, jadi kadang-kadang minyak remnya malah tumpah kemana-mana, malah merusak catnya. Langkah pertama di sini ada saringan minyak rem, kita buka aja ya pakai obeng min. Kita coba congkel gitu, kita ambil saringannya biar enak nyedotnya. Nah, kita buka ya saringannya ini, kita simpan di tempat yang aman. Kemudian ya udah, kita taruh botol aqua ini di tempat yang aman ya. Kita tinggal sedot dan pastikan tidak ada minyak rem yang tumpah dan ke bodi mobil atau ke cat ya. Kalaupun ada yang tumpah, nanti harus kita cuci, langsung kita lap, kita cuci pakai air sabun sampai bersih biar nggak merusak cat. Nah, karena di mobil Seger ini agak dalam ya, jadi kita butuh selang ini yang agak panjang ya. Ini kebetulan punya saya sambung lagi karena kurang panjang, biar menjangkau sampai ke dasar penampungan. Ini setelah saya melakukan penyedotan, ternyata minyak rem yang bisa disedot itu cuma segini ya. Ini karena selangnya ini kurang panjang punya saya, jadi nggak bisa menjangkau sampai ke bawah. Jadi hanya sekitar 70% lah minyak rem yang saya bisa sedot di penampungan ini. Tapi menurut saya itu tidak menjadi masalah, daripada kita tidak menggantinya sama sekali ya. Nah, setelah kita sedot, kita setelah disedot, kita tinggal tambahkan minyak rem yang baru. Gunakan ini ya, biar minyak remnya nggak tumpah kemana-mana, karena bahaya sekali ini. Kalau sampai kena cat, nanti bisa merusak. Kita masukkan sampai batas maksimal ya. Oh iya, alangkah baiknya saya sempat lupa, sebelum memasukkan kita pasangkan kembali filternya ya. Filter minyak remnya ini dimasukkan kembali biar nggak ada kotoran-kotoran yang masuk ya. Pasang baru kita masukin. Saya sempat lupa tadi. Kita perhatikan ya, apakah sudah batas maksimal atau belum. Jangan sampai meluber kemana-mana, sayang minyak remnya. Nah, ini malah agak kelebihan ini. Apa kita nanti sedot lagi aja. Ya, selesai. Tinggal kita bersihkan sisa-sisa minyak rem. Kalau ada yang menetes, kita bersihkan ya di sini.
Kalau misalkan banyak itu wajib pakai air sabun ya, kita bersihkan sampai kita yakin nggak ada lagi minyak rem yang tersisa di bodi kendaraan. Setelah ini tinggal kita tes remnya, kita nyalain mesin, cek rem. Ya, setelah kita ganti ya, ini kita coba nyalakan mesin, kemudian kita cek remnya dan tidak ada masalah ya, sangat enak kembali. Kita coba tekan-tekan, ini nggak ada masalah. Alangkah baiknya memang di blading di setiap roda, cuma ini kan tips sederhana ya yang bisa dilakukan di rumah. Saya rasa kalau kita rajin mengganti minyak rem setiap 20.000 km sekali dengan cara seperti ini tanpa memblading, nanti kan minyak rem itu akan bersirkulasi, kemudian ketika agak belum terlalu hitam ya, syaratnya tidak boleh terlalu hitam. Kalau udah hitam memang harus di blading ke bengkel, tapi kalau masih menguning ke semu orange, kita cukup diganti di penampungan saja. Menurut saya sudah aman ya, nggak perlu kita blading. Saya sudah melakukan ini beberapa kali dan ya awet, nggak ada masalah ketika mobil jalan. Dan ini apa namanya, master remnya awet juga. Sekian buat tips kali ini, semoga bermanfaat.